Masih banyaknya ibu hamil di Indonesia yang masih mengalami kondisi anemia atau kekurangan darah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan penanganan khusus guna mencegah penyakit kepada ibu hamil dan pada sang bayi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, total ibu hamil secara nasional mencapai 4,9 juta. Hai teman-teman, di sebelah tadi udah banyak banget ya yang bahas dari berita, YouTube, maupun jurnal-jurnal yang menyatakan bahwa kasus anemia di Indonesia ini masih cukup banyak. Tidak hanya pada ibu hamil, tetapi remaja juga banyak yang mengalami anemia. Berikut saya akan menjelaskan mengenai apa itu anemia, apa penyebabnya, dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ataupun tenaga kesehatan untuk mencegah anemia. Salah satu masalah gizi yang banyak terjadi pada ibu hamil adalah anemia gizi, yang merupakan masalah gizi mikro terbesar dan tersulit diatasi di seluruh dunia. WHO melaporkan bahwa terdapat 52% ibu hamil mengalami anemia di negara berkembang. Di Indonesia, dilaporkan bahwa dari sekitar 4 juta ibu hamil, separuhnya mengalami anemia gizi dan 1 juta lainnya mengalami kekurangan energi kronis. Anemia sering terjadi akibat defisiensi zat besi karena pada ibu hamil terjadi peningkatan kebutuhan zat besi 2 kali lipat akibat peningkatan volume darah tanpa ekspansi volume plasma untuk memenuhi kebutuhan ibu atau mencegah kehilangan darah pada saat melahirkan dan pertumbuhan janin. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu tuh definisi dari anemia. Soalnya tadi kita udah bahas banyak banget tentang anemia, tapi kita belum tahu anemia itu apa. Anemia adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin atau Hb dalam darahnya kurang dari 12 gram. Sedangkan anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 pada trimester 1 dan 3 atau kadar kurang 10,5 pada trimester 2. Berikut ini beberapa jenis anemia yang sering terjadi pada ibu hamil maupun remaja atau kategorinya. Anemia ringan yaitu ketika anemia pada ibu hamil disebut ringan apabila kadar hemoglobin ibu 10,9 sampai 10. Anemia sedang yaitu anemia pada ibu hamil disebut sedang apabila kadar hemoglobin ibu 9,9 sampai 7,0. Dan anemia paling berat yaitu pada ibu hamil disebut berat apabila kadar hemoglobin ibu berada di bawah 7,0. Apa sih sebenarnya penyebab dari anemia itu sendiri? Ada beberapa faktor risiko atau penyebab yang berperan dalam penyebabkan anemia pada ibu hamil maupun remaja, yaitu umur ibu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Wanita yang berumur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun mempunyai risiko yang tinggi untuk hamil karena akan membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil maupun janinnya. Berisiko mengalami pendarahan dan dapat menyebabkan ibu mengalami anemia. Jadi ketika wanita berusia 20 tahun dibawa ke bawah atau di atas 35 tahun hamil maka dapat menyebabkan resiko anemia karena faktor usia yang terlalu rendah atau terlalu tua. Yang kedua yaitu pendarahan akut, ketiga pendidikan rendah, yang keempat pekerjaan berat, yang kelima konsumsi tablet tambah darah kurang dari 90 butir, yang keenam makan kurang 3 kali dan kurang mengandung zat besi. Berikut ini ada beberapa gejala atau tanda-tanda mengalami anemia, yaitu ada ibu mengeluh cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, lidah luka, nafsu makan turun, konsentrasi hilang, napas pendek, dan keluhan mual muntah lebih hebat pada ibu hamil muda. Perubahan jaringan epitel kuku, gangguan sistem neuromuskular, lesu, lemah, lelah, dispalgia, dan pembesaran kelenjar limpa. Berikut ada beberapa program pencegahan anemia yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, tepatnya oleh Departemen Kesehatan untuk Pencegahan Anemia, yaitu meliputi pemberian tablet besi pada ibu hamil secara rutin sebanyak 90 tablet untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara tepat. Tablet besi untuk ibu hamil sudah tersedia dan telah distribusikan ke seluruh provinsi dan pemberiannya dapat melalui puskesmas, pustu, posyandu, dan bidan desa. Dan secara teknis diberikan setiap bulan sebanyak 30 tablet. Yang kedua, yaitu diterbitkannya buku pedoman pemberian zat besi bagi petugas tahun 1995 dan poster-poster mengenai tablet besi sudah dibagikan. Apalagi di era Gen Z teman sekarang, yaitu media sosial sudah sangat luas.
bahkan poster-poster sudah bisa kita akses melalui Google. Tidak hanya itu, di Instagram pun banyak sekali klinik-klinik ataupun rumah sakit yang sudah menyebarkan poster ataupun leaflet mengenai pencegahan anemia. Yang ketiga yaitu diterbitkan buku pedoman operasional penanggulangan anemia gizi bagi petugas tahun 2096. Dan adanya standar pelayanan ANC atau antenatal care atau pemeriksaan kehamilan, yaitu yang terbaru 14T. Yang pertama yaitu ukur tinggi badan dan berat badan. Yang kedua, ukur tekanan darah. Ketiga, ukur tinggi fundus uteri. Keempat, pemberian tablet EV sebanyak 90 tablet. 5, pemberian imunisasi TT atau tetanus toksoid. 6, pemeriksaan HB. 7, pemeriksaan FDRL. 8, perawatan payudara. 9, pemeliharaan tingkat kebugaran senam ibu hamil. 10, temu wicara dalam rangka persiapan rujukan. 11, pemeriksaan protein urin atas indikasi. 12, pemeriksaan reduksi urin atas indikasi. 13, pemberian terapi kapsul yodium untuk daerah endemis gondok. 14, pemberian terapi anti malaria untuk daerah endemis malaria. Jadi dari 14 ini tadi sudah kemungkinan sudah mencangkup untuk pemeriksaan ibu hamil. Tidak hanya HB-nya saja, tetapi dapat melakukan pemeriksaan protein urin untuk mencegah hipertensi atau preeklamsi. Terus ada reduksi urin untuk mengetahui apakah ibu memiliki riwayat gula darah. Nah, ini adalah salah satu poster yang dapat diakses di berbagai media sosial. Dari poster ini kita sendiri dapat melihat ada anemia, ada ciri-ciri dari orang yang mengidap anemia itu seperti apa sih, penyebabnya juga ada, faktor resikonya ada, terus peringatan untuk kita tuh bagaimana. Salah satunya definisi anemia, terus ciri-cirinya yaitu letih, lelah, lesu, lemah, lulai. Terus ini ada juga tentang sikap, yaitu S, selalu konsumsi makanan kaya zat besi. I, ingat rutin minum tablet tambah darah, terkhusus pada ibu hamil yaitu 90, dan untuk remaja yaitu 1 kali seminggu atau 1 hari waktu haid, 1 hari sekali waktu haid. Yang K yaitu konsumsi sumber vitamin C. A, ANC dilakukan rutin. Yang P, pagi dan sore olahraga ringan. Itulah tadi ya guys mengenai apa itu anemia, penyebabnya, faktor risikonya, dan beberapa pencegahan yang dapat dilakukan. Kita sebagai remaja juga harus mengkonsumsi tablet FE 1 minggu sekali atau waktu menstruasi 1 kali sehari untuk mencegah anemia. Cukup sekian dan terima kasih, bye bye.